Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri hari ini cuaca cerah, kita diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan lagi untuk memuji, menyembah Tuhan, serta mendengar firman Allah. Kita syukuri, kita mau menaikkan pujian, guna hormat kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian penyembahan ketika ku hadapi kehidupan ini.
Tuhan bisa datang seketika tanpa tanda-tanda mungkin nggak jelas. Kita lihat cuaca seperti itu, ya. Haleluya. Oleh sebab itu biarlah kita terus bersiap siaga, berjaga, berdoa senantiasa. Haleluya. Walaupun masih banyak masalah persoalan, kita nomor satukan Tuhan. Kita terus fokus kepada Tuhan, bahwa kedatangannya semakin hari semakin dekat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita masuk dalam doa. Mungkin kita saat ini mengalami masalah persoalan. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ya. Kita serahkan. Kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu menguatkanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang biar pernah terlangkah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu tanpa dari kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang biar pernah terlangkah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kasih-Mu tak terukur bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar lebih mengasihi Tuhan, menomorsatukan, akan taat akan firman Tuhan, sehingga semuanya boleh teratasi dengan baik dan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Sucikan, kuduskan kami oleh darah-Mu. Ampuni dosa, salah kami, kekurangan, kelemahan kami. Di dalam darah Yesus Kristus, layakkan kami memuji, menyembah Engkau, serta menerima berkat firman Allah. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong saudara kami yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, sehingga tiba di tempat ini dengan selamat untuk bersama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Urapi setiap kami yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Bukan kekuatan gagah kami, kepandaian kami, kebiasaan kami, tapi biarlah Roh-Mu Tuhan menguasai kami, memenuhi tempat ini, memenuhi hati jiwa kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk.
kesehatan
boleh hidup sampai saat ini dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih. Kami sangat bersyukur, terima kasih. Oleh sebab itu kami mau lebih sungguh-sungguh mentaati akan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga anugerah-Mu semakin melimpah, kasih karunia-Mu semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Akan sampai masa tua kami, Tuhan menggendong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Topang kami ya Bapa, topang kami ya Roh Kudus, supaya kami lebih taat, lebih setia, lebih sungguh-sungguh lagi melakukan seluruh kehendak Allah, sehingga janji-janji firman Allah semuanya tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu Bapa. Haleluya. Ibu Wiwi yang tanggal 1 besok Tuhan akan berulang tahun, yang berumur 62 tahun. Atas pemeliharaan Tuhan, Kau pelihara, Kau lindungi, Kau berkati, Kau beri kekuatan, hal mentalnya, spiritualnya. Lebih sungguh-sungguh berharap, cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga semua apa yang menjadi kebutuhannya, masalah kehidupannya ditolong Tuhan, diselesaikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, menyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan, sehingga firman Allah yang hidup itu boleh menembus hati jiwa roh kami, menginsafkan, menyadarkan kami, sehingga di akhir zaman ini kami boleh terus bersiap sedia, bersungguh-sungguh melakukan seluruh kehendak-Mu, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan belajar firman Allah pada pagi hari ini. Sebelum belajar firman Allah, saya juga akan menyaksikan cinta Tuhan. Kalau tadi malam semuanya sudah selesai ya, semuanya sudah selesai. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tadi malam perpisahan sama bapak-bapak semua, dan kita tetap berdoa buat mereka, Bapak Watidi dan keluarga besarnya yang telah bekerja untuk menyelesaikan semuanya. Tuhan Yesus baik, semuanya sudah selesai. Nanti hari Selasa mungkin dia datang untuk bawa pick-up-nya, karena pick-up-nya agak rewel. Nanti Selasa untuk membersihkan yang depan itu semua ya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih buat bantuan doa dan semuanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Sekarang kita belajar tentang forever joy. Sukacita kekal, sukacita selama-lamanya. Ini kita juga berdoa buat perjalanan anak Gideon sekeluarga. Hari ini ibadah terakhir di Sydney, besok berangkat ke Indonesia. Kita berdoa mereka berhenti di Singapura dan mereka berlibur bersama keluarga Adelia, sekeluarga semuanya. Hari Kamis menuju sini, mungkin rencananya akan nginep di sini nanti hari Kamis ya. Kita terus berdoa. Nanti bulan Juli tanggal 7, 14, 21, 28 akan dilayani oleh Gideon. Gideon kembali 1 Agustus biasanya ya. Kita terus berdoa. Kita terus saling mendoakan. Forever Joy, ibadah minggu pagi GPPS Tropodo 30 Juni 2024. Sudah terakhir Juni ya. Cepat ya, Juninya habis. Jadi tanggalannya sudah saya sobek, itu sudah Juli. 30-nya sudah masuk di situ. Kita lihat di mana ayatnya Forever Joy. Forever Joy ayatnya di Titus 3 ayat 5. Hafal ya? Titus 3 ayat 5. Ini forever joy ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita
kita. Kalau ketemu dia, semuanya ini terus bicara tentang firman. Firman itu Allah, Allah itu firman. Dan semuanya jadi satu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ini satu kesatuan. Alkitab semuanya juga satu kesatuan. 773-692 kita selesaikan dalam waktu 70 jam. Belajar ya, belajar karena firman itu yang mengadakan semuanya. Bahkan bumi ini juga tercipta oleh firman, mulai Kejadian 1 ayat 1. Terus kita diproses terus. Ini seperti buku manualnya gitu ya. Kehidupan kita, kekuatan kita sampai Wahyu 22 ayat 21. Terus ya. Nah, sebelum belajar saya akan juga ada menceritakan ilustrasi ya, seperti ini. Kalau kita beli mobil baru kan ada buku manualnya ya, kan harus dibaca buku manualnya, dilihat mobil ini mobil listrik atau mobil bensin atau mobil solar. Dilihat mobilnya harus diisi bensin, terus mobil itu diisi air, bisa jalan enggak mobilnya? Enggak bisa ya. Terus berdoa, Tuhan tolong supaya mobilnya jalan, bisa enggak? Enggak bisa ya. Jadi kita juga gitu, anak Tuhan mungkin berdoa, tapi kita tidak mau makan, baca firman. Ini makanan kita ya. Makan firman, makan firman, makan firman, baca firman, baca firman, baca firman. Dengarkan, renungkan, perhatikan, jadi pola pikir, gaya hidup. Cuma itu kuncinya. Dan seluruh firman ini semuanya ada dalam satu doa yang berkuasa. Apa doa yang berkuasa? Doa Bapa kami, itu yang diajarkan Tuhan ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah, dimuliakanlah namamu. Haleluya. Kita pegang kunci-kuncinya. Anak Tuhan sering bingung, masalahnya banyak, mungkin tidak selesai, tapi tidak pegang kuncinya seperti ini. Terus mobilnya solar diisi bensin, mobil listrik dan lain sebagainya pakai bensin, tidak bisa jalan kan, tidak cocok sama firman. Sebab itu kita harus baca firman ya. Kalau tidak baca firman kita tidak tahu. Harus baca firman tuh harus. Kalender sudah disediakan, dikasih sama Pak Ardi itu ya, di depan pintu itu diambil ya. Kemarin hari apa saya lupa harinya, kemarin atau kemarin dulu ya. Ada seorang saudara yang pernah beribadah di sini, mungkin masih ingat ya, Bapak Lazarus yang pernah meninggal tetapi hidup lagi itu ya, Pak Lazarus itu ya. Kemarin dulu sempat mampir sini, dia baru keluar dari tempat pendidikan, ngerti ya tempat pendidikan di mana ya, papa saya, seperti tempatnya papa saya itu. Dan dia merasa stres ya, stres berat. Haleluya. Istilahnya dia tuh jebles gitu ya. Soalnya sampai pernah di ruang isolasi dan lain sebagainya. Dan di situ dia merasakan kuasanya doa Bapak kami. Saya bilang ya hanya firman ya, hanya firman. Dia bilang minggu ini katanya mau ibadah ya. Dia sempat ketemu Bapak Gembala, terus dia mampir sini. Dia mungkin tidak bisa bangun kalau pagi ya. Biasanya malam tidak bisa tidur, pagi tidak bisa bangun biasanya. Kita terus berdoa. Saya bilang gereja bukan hanya di sini ya. Saya tidak pernah maksa orang ibadah di tempat ini. Kamu ibadah di mana terserah. Ada yang tidak bisa bangun pagi soalnya ya. Dia milih sore atau jam 9 ya. Soalnya ada satu jemaat yang pernah ibadah di sini, sekarang tidak ibadah lagi. Itu bilang, Bu Hendy, jangan jam 7, saya tidak bisa bangun. Dibuat jam 9 aja. Ya cari aja yang jam 9, ada yang jam 9. Kalau ini soalnya mulai tahun 90 sampai sekarang sudah 34 tahun. Tadi Mbak Wiwi bilang ya, puji Tuhan ya, Mbak Wiwi juga akan ditambah usia. Haleluya.
Itu dimulai jam 7, terus jam 7 berhenti pandemi, sesudah pandemi ya jam 7 lagi ya, terus jam 7. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Ini kalau kita baca firman, kita bisa kuat. Kita baca itu firman. Jadi bukan perkataannya orang. Firman yang kita baca. Firman mengatakan dia telah. Itu kita pegang, setiap kata itu kita pegang, semua satu kesatuan. Menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Firman sudah sangat jelas. Firman ini jelas. Jadi supaya kita tidak bingung, supaya tidak kacau, harus baca firman. Di atasnya Titus 3 ini mulai ayat 1. Di Alkitab saya ini ya, ini Alkitab untuk belajar firman ya, berstudi maksudnya ya, jadi banyak pembahasannya. Di Alkitab saya mulai ayat 1 ini tentang melakukan yang baik. Di atasnya ada kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Jadi yang menyelamatkan itu bukan perbuatan baik, apa? Kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu apa? Kasih karunia Allah itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu kasih karunia Allah. Haleluya. Iya, nanti kalau tidak nututi, nanti ada YouTube-nya saya bagikan, dan catatannya saya akan bagikan. Kalau YouTube-nya masuk, nanti bisa dilihat ya. Kalau bingung denger aja ya. Titus 3 ayat 5 ya. Jadi kasih karunia itu Tuhan Yesus sendiri. Yesus itu pelepas dosa, kita jadikan Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Tuhan itu yang kita taati. Jadi yang kita taati itu perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Mungkin kalau ibu ini, ada seorang ibu, mungkin dia merasa memberi korban yang cukup besar dan dia mau ngatur ya. Saya bilang, saya sering ingatkan Bapak Gembala dan anak-anak kita ini diatur Tuhan, bukan diatur manusia. Haleluya. Perintah Tuhan, Yesus menjadi Tuhan. Tuhan Yesus melepaskan dosa. Yesus itu pelepas dosa. Kristus itu yang diurapi. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita juga diurapi, kita hidup dalam pengurapan. Sebab itu kita namanya Kristen. Haleluya. Karena punya Kristus di dalam hati kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kalau Kristus di dalam kita, itu kekuatan kita. Galatia 2 ayat 19, 20, 21. 2 Korintus 13 ayat 5 mengatakan kita itu harus yakin supaya tahan uji. Kalau kita tidak yakin ada Kristus dalam kita, kita sering tidak kuat, tidak tahan uji. Kenapa kita bisa tahan uji, kita kuat? Kita sudah lihat Stefanus waktu dilempari batu, dia tetap kuat. Bukan kekuatannya dia, bukan Stefanus hebat, bukan. Tetapi ada Kristus di dalam Stefanus ya. Dan dia bisa melihat Yesus sudah menyambut, berdiri menyambut. Jadi nanti kalau saat-saat kita terakhir, kita nanti akan melihat Yesus menyambut kita. Kita lihat ya, orang kalau meninggal, saya juga pernah ngomong sama Bu As itu juga ada seperti air matanya itu ya, 2 di sini ya. Kenapa kok ada air matanya 2 di sini? Perhatikan orang kalau meninggal, dia akan tenang, mama saya itu tenang. Apa saya lihat ada 2 butir air mata di kanan kiri sini. Kenapa kok ada seperti itu? Karena saat dia tutup mata, dia melihat Yesus menyambut dan merasa sangat bahagia.